印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 561-565. Xiao Yan melawan kecerdasan dan keberanian dengan cairan jiwa di ruang rahasia. Lagi pula, meskipun cairan jiwa ini dicabut dari kebijaksanaan spiritualnya oleh kekuatan besar tertentu, ia juga memiliki ketahanan tertentu untuk menelan Xiao Yan karena naluri. Melahap cairan jiwa pasti dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi untuk mengejar pilihan yang lebih baik, Xiao Yan memilih untuk menangani cairan jiwa secara diam-diam. Lagi pula, saya ingin memaksimalkan efek penguapan cairan jiwa ini, setelah semua, menghilangkan semua kotoran lain dalam cairan jiwa ini. Adapun ketiga Sanyao, mereka juga berada di ruangan dengan mata indah mereka terpejam, terus-menerus memulihkan napas. Menunggu keluarnya Xiao Yan, dia akan pergi ke puncak pegunungan gurun. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Di tempat lain di pegunungan gurun, ini adalah hutan yang sangat luas. Hutan itu penuh dengan ratusan meter persegi, dan pepohonan serta beberapa monster di langit terus bermunculan dan muncul, menyamarkan tempat ini menjadi tempat berbahaya yang alami. Ada apa di hutan ini? Kenapa rasanya seperti memanggilku? Mu Yingying datang ke arahnya, tapi Bei Lip bergumam. Sejak dia berpisah dari Xiao Yan pada awalnya, Mu Yingying dipindahkan ke sini. Setelah berteleportasi ke sini, Mu Yingying menemukan bahwa itu adalah tempat yang berbahaya, dengan monster terus-menerus muncul dan muncul, ditambah beberapa jebakan, yang hampir membuat Mu Yingying terpana, tetapi untungnya, apa yang dipelajari Mu Yingying benar. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bagian terdalam dari hutan. Tampaknya orang yang memanggil suaranya berasal dari sini, tetapi Mu Yingying tidak pernah tahu suara apa itu, tetapi samar-samar menebak bahwa suara itu harus dibuat oleh Raja Hutan. Bagaimanapun, dia bisa hidup di kedalaman hutan. Posisinya menakutkan. Lupakan saja, ayo pergi dan lihat. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying memutuskan apa yang ada di hatinya. Alasan mengapa Mu Yingying memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat adalah karena tidak ada cara lain untuk pergi ke sini. Selain itu, Mu Yingying memiliki api suci dan cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jadi dia membuat keputusan seperti itu. Di hutan, monster terus muncul dan muncul, tetapi Mu Yingying membawa api suci, dan dia selalu bisa merasakan bahwa monster ini tidak normal, dan bahkan merasa bahwa banyak monster memiliki aura ras jahat asing, tetapi dalam kejutan api suci di bawah pandangan, monster-monster ini terpaksa mundur. Tampaknya harus ada sesuatu yang sangat menakutkan di pegunungan gurun ini. Petik 2. Kalau tidak, bagaimana aura ras jahat asing ini bisa menyerang begitu serius, kata Mu Yingying sambil melihat monster yang terus muncul tidak jauh darinya. Tapi ini aneh. Meski ada api suci, kenapa monster-monster ini tidak menyerangku? Atau mereka tidak bisa melihatku? Mu Yingying penuh dengan pertanyaan. Tepat ketika Mu Yingying ragu-ragu, sinar biru tiba-tiba menyapu Mu Yingying dari bagian terdalam hutan. Ada situasi. Aura Mu Yingying meningkat tajam, dan dia segera menjadi waspada. Saat berikutnya, sinar biru berhenti seketika tidak jauh dari Mu Yingying. Ini, Mu Yingying bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini. Ikut aku. Nafas samar menyebar dari sinar biru, dan kemudian memasuki pikiran Mu Yingying. Apa-apaan sinar biru ini? Mengapa monster-monster ini begitu takut? Meskipun Mu Yingying memiliki tebakan di dalam hatinya, dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakannya. Lupakan. Ayo masuk dan lihat. Aku harap kamu tidak memiliki niat jahat, jika tidak, bahkan jika kamu tidak dapat menggunakan kekuatan api suci, aku akan membuatmu membayar harganya. Mu Yingying menghela nafas centil, lalu dia tidak berhenti dan berjalan lurus ke atas, lalu pergi menuju sinar biru. Semakin dekat dan semakin dekat ke kedalaman hutan ini, mengapa aku selalu memiliki perasaan tidak enak di hatiku? Mu Yingying terus berjalan di bawah bimbingan sinar biru, tapi dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya. Selangkah demi selangkah, saat Mu Yingying mendekat, semakin dia bisa menemukan bahwa api suci di tubuhnya menjadi mudah tersinggung dan gelisah, seolah-olah dia telah menghadapi musuh alami. Apa yang salah denganmu? Mu Yingying segera menyadari keanehan api suci di tubuhnya, dan segera hatinya tenggelam, katanya pada api suci di tubuhnya.
Api suci di tubuh Mu Yingying berbeda dari yang biasa. Api suci di tubuh Mu Yingying disegel seolah-olah olehnya. Meski dia bisa memobilisasi kekuatan api suci, ada perbedaan. Leng berdengung. Api suci di tubuh Mu Yingying sepertinya mengeluarkan suara lemah, dan kemudian lingkaran api suci biru menyebar dari tubuh Mu Yingying seketika. Apakah ada sesuatu di sini? Mu Yingying juga memperhatikan intensitas api suci saat ini, dan langsung bertanya sedikit. Saat Mu Yingying mendekat, semua monster di hutan mundur. Hah? Apa ini? Mu Yingying dengan paksa menekan rasa ingin tahu di tubuhnya, tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada jalan di depannya. Sinar cahaya biru ini seharusnya menyebar dari dalam. Mu Yingying berkata sambil berpikir. Setelah berpikir sejenak, Mu Yingying tidak ragu-ragu, dia diselimuti kekuatan api suci biru-biru, dan kemudian tiba-tiba mendekat perlahan di depannya. Pesona. Hanya setelah mengambil beberapa langkah, Mu Yingying menemukan bahwa sulit untuk bergerak maju, dan menjadi sangat sulit untuk maju. Kenapa ada pesona di sini? Penghalang yang begitu kuat, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Mu Yingying tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Begitu dia selesai berbicara, Mu Yingying menggertakkan giginya dan terus berjalan. Puff! Akhirnya, di bawah kekuatan menakutkan dari api suci biru-biru Mu Yingying, sosoknya sedikit bergetar, dan kemudian dia tenggelam langsung ke dalamnya. Mu Yingying hanya merasakan pusing yang tiba-tiba di kepalanya, dan kemudian sosoknya tiba-tiba bergetar gelombang kemudian dia melewati penghalang dan memasuki kedalaman hutan. Ini adalah Mu Yingying memasuki penghalang misterius di kedalaman hutan, matanya berbinar. Apa yang tercermin di mata Mu Yingying adalah ruang yang berukuran beberapa meter. Tidak ada dekorasi mewah di ruangan itu, dan hanya ada gumpalan hitam yang sangat kaya. Warna hitamnya seperti cacing gelang yang menempel di sumsum tulang seseorang, dan sangat melekat padanya sehingga Mu Yingying tidak bisa mengetahuinya. Seluruh ruang sangat kecil, hanya berukuran beberapa meter, dan di sekeliling ruang terikat oleh pesona. Satu-satunya benda di ruangan itu adalah tiang kayu yang terhubung ke tanah. Ada banyak tanda usia di tiang, jelas saya punya banyak tahun, tapi di tiang, sesuatu yang terbungkus energi hitam perlahan muncul. Jejak aura yang sangat jahat datang dari atas tiang, menyebabkan Mu Yingying sedikit mengernyitkan matanya. Apakah ini ras alien? Kata Mu Yingying dengan suara yang dalam. Begitu Mu Yingying selesai berbicara, api suci biru-biru yang muncul di sekujur tubuhnya seperti harimau ganas, menatap aura hitam, dan aura seperti musuh bebuyutan menyebar seketika. Tenang, Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dan segera menekan kegelisahan api suci di tubuhnya. Mu Yingying mengetahui keluhan antara Seng Yan dan ras jahat di luar alam, dan segera menekan kegelisahan di tubuhnya. Selamatkan aku. Suara yang sangat lemah terpancar dari tiang kayu yang diselimuti aura jahat dari ras jahat dari luar alam. Suara apa itu? Mu Yingying terkejut, napasnya tiba-tiba melonjak hingga batasnya, dan dia menatap ruang ini. Berdengung. Saat Mu Yingying terkejut, api suci biru di sampingnya menjadi waspada terhadap energi hitam di atas tiang. Apakah itu di sini? Lagi pula, Mu Yingying dan Seng Yan memiliki pikiran yang sama. Melihat hal tersebut, Mu Yingying pun mengetahui sumber suara tersebut. Potong kayu ini tampaknya memiliki asal yang luar biasa, tetapi bagaimana bisa ada hal yang begitu menakutkan di tiang kayu? Bibir Mu Yingying bergerak sedikit, tetapi pupil matanya berputar dengan cepat, menatap bayangan hitam di tiang kayu, gas. Sisi, ki hitam di atas tiang kayu tampaknya telah memperhatikan bahwa Mu Yingying telah masuk tanpa izin, dan segera riak hitam pertempuran ki menyebar darinya, dan menyerang Mu Yingying dalam sekejap. Ini terlalu banyak. Mu Yingying mendengus dingin, cemberut di dahinya yang sombong, dan menatap jejak kegelapan dengan matanya yang indah. Mu Yingying cukup percaya diri dengan kekuatan api suci ini dalam dirinya, dan api suci telah menjadi musuh ras jahat asing sejak zaman kuno. Sisi, ketika jejak ki hitam datang ke sisi Mu Yingying, api suci biru di tubuh Mu Yingying segera menjadi gelisah, dan kemudian berubah menjadi mulut besar dengan ekspresi ganas, langsung menuangkan ki hitam ke tubuh Mu Yingying. Susu. Pada saat yang sama, energi hitam aneh yang tergantung di atas tiang kayu berubah sedikit dan menatap Mu Yingying. Pergi. Mu Yingying tidak ragu-ragu, kekuatan api suci biru-biru langsung melonjak, dan kemudian sosok itu meledak, dan di atas tangan batu giok, kekuatan api suci yang sangat terang tiba-tiba menyerang energi hitam. Ini sebenarnya api suci. Seruan tiba-tiba muncul dari udara hitam. Bang bang bang. Saat berikutnya,
Kekuatan api suci yang menyilaukan di tangan Mu Yingying tiba-tiba bertabrakan dengan energi hitam. Saat berikutnya, ki hitam jahat yang aneh tiba-tiba keluar dari tiang kayu. Karena ki hitam ini tahu bahwa meskipun kekuatan wanita di depannya hanya berada di tahap tengah Dou di bintang 5, tetapi dengan tambahan api suci, dia sudah bisa bunuh diri, jadi dia tidak berani melakukannya, anggap enteng. Terima kasih. Udara hitam di atas tiang keluar, dan kemudian mengungkapkan wajah sebenarnya dari benda di tiang. Itu adalah kristal menyilaukan merah menyala seukuran ibu jari. Seluruh tubuh kristal itu tidak beraturan, memancarkan aura aneh, tetapi redup dan kusam. Mu Yingying merasakan kegembiraan saat melihat kristal ini. Ini adalah kristal api suci. Mu Yingying sedikit terkejut, lalu menatap kristal seukuran ibu jari di depannya. Sebagai yang disebut kristal api suci, itu adalah item eksklusif dari api suci. Untuk setiap api suci, ada dua jenis hal, benih jiwa api suci dan kristal api suci. Benih jiwa api suci adalah akar dari api suci, karena setiap api suci adalah makhluk dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Adapun api suci di tubuh Mu Yingying ini, tampaknya berbeda dari yang lain karena beberapa kondisi. Kalau tidak, setiap api suci ada secara mandiri. Dan benih jiwa api suci dapat dikatakan sebagai akar dari api suci. Karena begitu spesies jiwa api suci meninggalkan api suci, maka api suci diubah menjadi mesin yang hanya tahu darah untuk dikendarai orang. Lalu ada kristal api suci. Untuk mendapatkan api suci, seseorang harus mendapatkan kristal api suci atau persetujuan dari benih jiwa api suci. Kristal api suci, benih jiwa api suci. Keberadaan keduanya benar-benar bisa disebut api suci. Aku tidak bisa memikirkan keberadaan api suci di pegunungan gurun ini. Pantas saja aku selalu merasa ada sesuatu yang memanggilku. Petik 2. Ternyata itu adalah kekuatan api suci. Mu Yingying menggelengkan kepalanya. Susu, siapa kamu dan mengapa kamu memiliki api suci? Saat Mu Yingying perlahan menatap kristal api suci, masa udara hitam yang terpisah dari kristal api suci berkata jahat. Itu adalah pusat kekuatan dari klan Blood Demon yang bermartabat. Ketika Madwood Immortal Master di sini bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di klan mereka, akhirnya menemukan kristal api suci ini, dan melalui metode khusus, itu akan melahap kristal api suci ini sekarang. Tanpa diduga, Mu Yingying muncul. Siapa aku? Akulah yang membunuh klan jahat ekstrateritorialmu. Mu Yingying berkata dengan ringan, tapi dia menatap ki hitam ini dengan sangat tajam di matanya. Penyakit jiwa, kamu juga bisa menghancurkan ras jahat asingku. Terlalu bodoh membicarakan mimpi. Susu. Suara menghina tiba-tiba terpancar dari masa udara hitam. Jangan, buang-buang waktu dengan itu. Selamatkan aku. Kristal api suci telah terkikis begitu parah. Mu Yingying menghela nafas sedikit, matanya berkedip dengan sedikit kesungguhan, dan kemudian dia menggigit gigi peraknya dan perlahan mengeluarkan kristal biru yang identik dari dadanya. Begitu kristal biru muncul, napas seluruh tubuh Mu Yingying naik sedikit. Jangan bicara, aku akan membantumu menyingkirkan kekuatan jahat di tubuhmu terlebih dahulu, kalau tidak kamu akan dikendalikan. Mu Yingying menggertakkan giginya. Saat ini, kekuatan masa udara hitam dari klan jahat ekstrateritorial ini tidak diketahui, dan kristal api suci ini juga terkikis. Ini terlalu serius, jika Anda tidak menyelesaikannya sesegera mungkin, saya khawatir itu akan berubah nanti. Mendengus. Kristal api suci biru-biru muncul di tangan Mu Yingying, dan ruang itu segera bergetar, seolah-olah dia cukup takut dengan kekuatan api suci Mu Yingying. Yang mana api suci di tubuh wanita ini, dan bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan. Sein Yan, yang berada di peringkat 30-an, dapat membuat banyak dari kita orang luar menjadi takut, dan bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh kita. Jika Uukansu www.uukansu.com berada di peringkat 20 besar, itu akan menjadi. Setelah masa udara hitam selesai berbicara, tiba-tiba ada gerakan. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini mengusir kekuatan jahat Seng Yanjing. Setelah bertahun-tahun, saya telah mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mengikis sedikit. Jika itu hanya membuang-buang waktu. Setelah berbicara, aura berdarah meletus dari ki hitam, yang dekat denganmu. Yingying, berikan padamu. Aku akan menghadapinya. Mu Yingying meletakkan kristal api suci biru-biru di tangannya di tiang, dan kemudian berbicara, tampaknya menghadap kristal api sucinya sendiri. Weng berdengung. Kristal api suci biru sepertinya mendengar kata-kata Mu Yingying,
dan segera mengeluarkan suara bahagia, seolah berkata serahkan padaku. Melihat ini, Saint Flame kristal merah menyala, yang akan memudar, bergerak sedikit, mencoba mendekati kristal api suci biru, dan menggunakan kekuatan menyilaukan itu untuk menghilangkan kekuatan jahat dari tubuhnya. Gadis kecil, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Kalau tidak, mati. Sebuah suara yang melesat langsung ke langit tiba-tiba meledak dari udara hitam. Kurasa kau yang mati, kan? Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia menutupi dirinya dengan api biru, dan kemudian perlahan-lahan mengembun menjadi baju besi pertempuran biru kristal. Di atas baju perang, aura kuat yang mengguncang dunia perlahan muncul. Sial, napas yang sangat kuat. Masa udara hitam perlahan berbicara, dan ekspresi bermartabat muncul di hatiku. Genggaman api suci wanita ini sangat kejam. Saint Flame Chongealing Armor, ini adalah cara untuk menghadapi ras jahat ekstrateritorial mereka. Armor pertempuran yang dipadatkan oleh api suci ini, saya khawatir dengan diri saat ini, tidak mungkin untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Hei, aku hanya bisa melupakannya, aku belum berdamai. Masa udara hitam berkata dengan sedikit ragu-ragu. Kemana harus lari? Mu Yingying dengan cepat menyadari bahwa ki hitam sepertinya mundur, dan dia segera menyebutkannya, dan dia mengejar ki hitam itu. Brengsek, api suci apa ini, dan mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Ki hitam terus mengutuk. Setiap kali Mu Yingying mendekatinya, kekuatan jahat yang melekat pada tubuhnya perlahan akan tersapu. Ini agak aneh untuk membakar. Tidak, kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Jika kamu mendapatkan kristal api suci ini, apalagi klan iblis darah kecil, bukanlah ide yang buruk untuk berada di antara tempat yang paling kuat, itu layak untuk dilakukan. Heiki selesai berbicara, segera goyang, lalu ganti dengan cepat. Susu. Ki hitam tiba-tiba bergetar, dan saat berikutnya, darah memancar keluar, aura yang sangat berdarah muncul, dan kemudian perlahan muncul di depan Mu Yingying. Ini, Gorevian. Melihat ini, Mu Yingying membuat suara kecil, tetapi saat berikutnya, murid Mu Yingying benar-benar membiru, dan pada saat yang sama, ekspresinya sepertinya telah kehilangan warnanya. Kata Gorevian yang aneh. Jika kamu bisa melihat tubuhku, kamu adalah yang kedua di benua Dodi ini, dan kamu akan menjadi yang terakhir. Susu. Setelah berbicara, Ki hitam benar-benar berubah menjadi penampilan manusia. Itu adalah seseorang dengan penampilan yang agak aneh, dengan anggota badan, tangan dan kaki, tetapi senyum yang sangat ganas di wajahnya sangat menyayat hati. Ras jahat ekstrateritorial, dosanya tidak bisa dimaafkan. Mati. Mu Yingying berkata dengan dingin, seolah-olah dia telah berubah menjadi sosok manusia sejak energi hitam memadat menjadi sosok manusia. Tidak ada sedikit pun emosi dalam suaranya, tetapi hanya pencekikan tanpa batas. Sungguh aura sedingin es, aura seperti itu, aku khawatir hanya raja klan kita yang memiliki, kata sosok hitam itu. Energi iblis darah dari keluarga iblis darah cukup menakutkan. Hari ini, aku akan membiarkanmu mencoba energi iblis darah ini. Energi iblis darah memasuki tubuh, dan itu tidak dapat diubah. Sosok hitam itu meraung perlahan. Itu hanya pembangkit tenaga listrik dari klan Gorevian. Jika kalian para Gorevian ada di sini, aku masih akan takut, tapi kata-katamu. Mu Yingying berkata dengan dingin. Arogan, apakah Gorevian juga layak atas namamu? Setelah sosok Gorevian selesai berbicara, aura berwarna darah yang memenuhi tubuhnya langsung memadat menjadi rantai besar berwarna darah. Di mana bilah rantai berwarna darah berada, cahaya dingin berkedip, sangat tajam. Pergi. Sosok Gorevian mengendalikan rantai dan bergegas menuju Mu Yingying. Suasana menakutkan dan jahat yang luar biasa membuat ruang sedikit membeku. Ini sudah berakhir. Melihat ini, Mu Yingying tiba-tiba meledak dengan api biru yang menyilaukan dari murid biru-biru, dan kemudian perlahan melilit rantai berwarna darah. KKK. Kekuatan api suci biru baru saja melilit rantai berwarna darah dari sosok Gorevian, dan rantai berwarna darah yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat jernih seolah-olah telah bertemu dengan musuh alami, dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Rusak. Kemarahan centil tiba-tiba keluar dari mulut Mu Yingying, dan kemudian rantai berwarna darah itu hancur seketika. Puff-puff. Pada saat yang sama, sosok Gorevian tiba-tiba memuntahkan seteguk darah kental. Brengsek. Kekuatan api suci benar-benar sesuai dengan reputasinya. Sepertinya kita hanya bisa mundur lebih dulu.
Sosok Gorevian berkata perlahan di dalam hatinya. Karena api suci telah dicampur dengan kekuatan suci sejak zaman kuno, itu adalah Tianke untuk ras jahat mereka di luar alam. Mau lari. Mu Yingying melihat sosok Gorevian baru saja berbalik dan berlari ke arah luar. Segera, matanya sedikit menyipit, dan api biru langsung menyerang dan mengelilingi sosok Gorevian. Manusia, jika kamu berani membunuhku, orang kuat dari klan ini akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Sosok Gorevian berkata dengan menyeramkan. Kekuatan sosok Gorevian saat ini terbilang cukup lemah. Di satu sisi, itu karena ketika dia menelan dan mengasimilasi api suci merah menyala, dia menghabiskan terlalu banyak sumber kekuatannya. Selain berurusan dengan api suci di tangan Mu Yingying sekarang, itu mati. Xiao Jing, hancurkan kejahatan, kata Mu Yingying dengan bangga. Begitu dia selesai berbicara, kristal api suci biru-biru yang mengambang di tiang kayu tiba-tiba menyala dan datang ke sisi Mu Yingying. Saat berikutnya, Mu Yingying dan Sein Yanjing secara bersamaan memancarkan api biru yang sangat panas, dan kemudian perlahan membungkus sosok Gorevian. Jangan. Mengikuti bungkusan api suci, suara kesal keluar dari mulut sosok Gorevian. Ingat, dunia yang hebat ini bukanlah tempat kamu harus datang, kamu harus keluar. Suara arogan keluar dari mulut Mu Yingying. Hahaha, biarpun aku mati, kalian manusia tidak perlu memikirkannya. Petik 2. Susu. Kata-kata mengerikan sosok Gorevian terus bergema di ruang ini, tetapi perlahan-lahan dilebur oleh api suci tanpa jejak nafas, tampaknya menghilang di antara dunia ini. Uhuk, uhuk. Mu Yingying terbatuk beberapa kata saat sosok Gorevian benar-benar menghilang. Tidak, jangan. Tubuh Mu Yingying sedikit gemetar, dan dia membuka mulutnya sedikit. Tidak banyak manusia yang baik juga. Mereka berburu monster atau ingin mendapatkan api suci kita. Aku benar-benar tidak tahu. Mu Yingying dengan mata biru tiba-tiba berkata. Jangan. Saat berikutnya, murid Mu Yingying benar-benar pulih, dan dia segera berkata. Tapi saat berikutnya, pupilnya membiru lagi, ayo kita lakukan, jangan. Begitu suara itu turun, para murid kembali ke penampilan biasanya, seolah-olah mereka sama dengan orang biasa. Murid kembali ke warna biasanya, dan Mu Yingying terengah-engah. Kekuatan yang baru saja dia gunakan jelas tidak disengaja. Tapi bukankah kekuatan itu disegel sendiri? Kok bisa muncul? Mungkinkah Seng Yan dan ras alien benar-benar musuh alami? Dengan serangkaian tanda tanya gelombang, Mu Yingying sama sekali tidak memikirkannya, dan setelah istirahat sejenak, dia datang ke tiang pancang. Lingkaran cincin pertumbuhan pada tiang berarti tiang tersebut sudah sangat tua. Senior, Mu Yingying ragu-ragu membuka mulutnya ke Saint Flame kristal merah menyala yang digantung di atas tiang. Haha, gadis kecil, terima kasih banyak kali ini. Saint Yanjing merah menyala berkata sedikit. Senior, kamu sangat sopan. Mu Yingying juga tersenyum. Kamu bisa memiliki api suci di usia muda, jadi mungkin kamu akan menjadi orang yang kuat di masa depan. Tapi identitasmu sepertinya agak istimewa, kata Saint Yanjing yang merah menyala. Namun, Seng Yan hanya dapat memiliki satu bunga per orang. Ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Seng Yan kita sejak zaman kuno. Tampaknya menyadari beberapa arti lain dari Mu Yingying, Seng Yanjing yang merah menyala segera berbicara. Dia mendengar kata-kata itu. Suatu hal yang aneh seperti api suci, hanya satu bunga yang memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Senior mungkin salah paham, saya hanya mengambilnya atas nama seorang teman. Saat berikutnya, Mu Yingying tersenyum. Saat pikirannya untuk menaklukkan api suci ini gagal, sesosok tubuh kurus tiba-tiba muncul di hatimu. Yingying, itu adalah seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya, dengan rasa keadilan dan ketenangan melangkah maju pada saat-saat kritis. Itu Xiaoyan. Itu bagus. Saint Yanjing yang berwarna merah api juga tersenyum nyaman ketika dia mendengar kata-kata itu. Hanya saja saya tidak tahu mengapa, Saint Flame kristal merah api selalu dapat merasakan rasa penindasan yang cukup kuat pada tubuh Mu Yingying, seperti batu seberat 10.000 pon, sangat berat. Kekuatan jahat dalam diriku telah banyak menghilang. Aku khawatir jika kamu menggunakan kekuatan api sucimu untuk menghilangkannya lagi, itu akan melukai asalmu, jadi ayo pergi ke puncak gunung. Di mana api suci, selama kamu membawaku ke sana, aku akan bisa menghilangkan semua kekuatan jahatku. Kata kristal api suci merah menyala. Oke, Mu Yingying segera mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu,
dan kemudian melambaikan tangannya, kristal api suci merah menyala kembali ke tangan Mu Yingying, sedangkan untuk kristal api suci biru-biru di tangan Mu Yingying sendiri, kemudian dia menyatu ke dalam tubuhnya oleh Mu Yingying. Dengan lenyapnya sosok Gorevian di hutan, binatang buas yang perlahan terkikis di hutan juga perlahan terbangun. Pada analisa terakhir, sosok Gorevian mati secara misterius, karena meremehkan kekuatan api suci yang menyebabkan hal tersebut. Di Manor dan Manor, ruang rahasia Xiaoyan. Sudah sebulan sejak ruang rahasia ini, aku tidak tahu sudah berapa lama keluar. Xiaoyan perlahan membuka matanya, lalu berkata, selama bulan ini, Xiaoyan tidak berani menunda sejenak. Pertama, dia menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk menghilangkan semua kotoran dari cairan jiwa transparan ini, dan kemudian dia perlahan merasa lega. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M adalah bahwa ada sangat sedikit ketidakmurnian dalam cairan jiwa ini, seolah-olah telah dihilangkan oleh seseorang. Namun, karena kepribadian Xiaoyan yang waspada, dia tetap memeriksanya. Lagi pula, kekuatan jiwa adalah bagian terlemah dari seseorang. Begitu ada kesalahan, itu akan menakutkan. Yang paling mengkhawatirkan Xiaoyan adalah apakah cairan jiwa ini telah terkontaminasi oleh kekuatan lain, tapi untungnya, kekhawatiran Xiaoyan semuanya tidak perlu. Tampaknya pemilik rumah ini memiliki firasat hari ini, jadi dia sengaja meninggalkan cairan jiwa ini. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menatap cairan jiwa transparan di depannya, dan perlahan membuka mulutnya. Lupakan saja, mari kita menerobos dulu. Saat berikutnya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak membuang waktu untuk cairan jiwa ini. Kemarilah. Xiaoyan duduk bersila langsung, dan kemudian matanya tertuju pada cairan jiwa, karena takut sesuatu akan berubah. Mengikuti dengusan dingin Xiaoyan, cairan jiwa ini datang ke tempat di mana Xiaoyan seolah-olah dipanggil. Hehe, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali, seorang apoteker dari peringkat kedua kaisar. Xiaoyan menatap cairan jiwa transparan di depannya, matanya menjadi sangat panas. Begitu dia telah menembus kekuatan jiwa dari alam kaisar, hanya masalah waktu sebelum dia dapat menembus alkemis kelas 2 kaisar. Hari ini terlalu lama mengganggu Xiaoyan. Belum terlambat, mari kita mulai. Dengan sebuah rencana di benaknya, Xiaoyan dengan paksa menekan perasaan yang sangat panas di tubuhnya, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, cairan jiwa itu tiba-tiba datang ke Xiaoyan. Seluruh cairan jiwa ditangguhkan di depan Xiaoyan, dan gelombang kekuatan jiwa yang besar terus memancar darinya, membuat Xiaoyan merasakan gelombang yang menakutkan. Serap untukku. Xiaoyan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan kemudian kekuatan Douqi dan jiwa di tubuhnya langsung melonjak. Hanya, dalam beberapa napas pendek, cairan jiwa yang tidak berwarna dan transparan tiba-tiba terbungkus perlahan. Sungguh kekuatan yang murni. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bahkan jika dia hanya membungkus cairan jiwanya dengan kekuatan jiwanya sendiri, kekuatan mengerikan yang mengguncang alam jiwa Xiaoyan terpancar dari cairan jiwa. Fluktuasi ini hanya dapat menunjukkan tirani cairan jiwa ini, yang telah jauh melampaui kekuatan jiwa di alam jiwa Xiaoyan. Mengisap, mendengus dingin keluar dari mulut Xiaoyan. Mengikuti suara ini, tubuh Xiaoyan tiba-tiba memancarkan sebanyak 23 warna, dan kemudian cairan jiwa perlahan mengalir ke tubuh Xiaoyan dengan panik dari segala arah di bawah kendali kekuatan jiwa Xiaoyan. Sabu-sabu. Masuknya cairan jiwa menyebabkan tubuh Xiaoyan memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Dengan fluktuasi ini saja, saya khawatir pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou di bintang 5 akan langsung musnah. Saat berikutnya, seluruh tubuh Xiaoyan transparan, penuh dengan cairan jiwa. Seperti yang diharapkan dari cairan jiwa. Xiaoyan terkejut, lalu dia berhenti berbicara, tetapi menatap setiap meridian di tubuhnya. Cairan jiwa ini seperti darah, karena memasuki tubuh Xiaoyan, mengalir dari anggota tubuh dan tulang Xiaoyan, dan kemudian perlahan mengalir ke alam jiwa besar Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan sama sekali tidak berani bersantai. Bagaimanapun, ini bukan lelucon. Garis meridian dalam tubuh dan alam jiwa cukup lemah. Jika seseorang tidak hati-hati, itu akan terluka parah pada level ringan, dan akan langsung hilang. Bukan ini yang ingin dilihat Xiaoyan. Setelah tingkat biasa kaisar, itu adalah alam kaisar. Alam kaisar terbagi menjadi pemula,
kesempurnaan kecil, dan kesempurnaan besar. Saya tidak tahu apakah cairan jiwa ini dapat membuat kekuatan jiwa saya ke tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan bergumam. Jelas Xiao Yan tahu bahwa kekuatan jiwanya saat ini telah mencapai puncak alam kaisar dan terobosannya hanya masalah waktu. Sekarang dengan bantuan cairan jiwa, dia tidak tahu apakah dia dapat menembus kesempurnaan kecil alam kaisar. Kesempurnaan kecil di tingkat kaisar, ini pertanda pesta yang kuat. Di sekte manapun, bahkan seseorang dapat diperlakukan sebagai tamu. Seiring waktu berlalu, Xiao Yan juga terus menyerap cairan jiwa di ruang rahasia. Setelah cairan jiwa yang tidak berwarna dan transparan di depan Xiao Yan benar-benar terserap, itu akan menjadi hari terobosan Xiao Yan. Sudah 10 hari. Meskipun ruang rahasia ini bisa sangat menunda waktu gelombang, mungkin sudah beberapa bulan di dalam. Kenapa tidak? Cairan jiwa ini tidak mudah diserap. Mungkinkah itu kecelakaan? Tidak, aku ingin masuk dan melihat-lihat. Di ruangan di luar ruang rahasia, suara mendesak San Yao datang. San Yao, tenang dan hancurkan kekuatan jiwa, ini bukan hanya masalah waktu. Jika Xiao Yan tidak memiliki tekad tertentu, aku khawatir dia akan gagal, kata San Ling sedikit, dan San Ling juga tidak percaya pada Xiao Yan. Kekuatan jiwa telah menjadi dasar para alkemis sejak zaman kuno. Kekuatan jiwa Xiao Yan ini adalah salah satu dari sedikit orang kuat yang pernah saya lihat, jadi saya pikir anak ini akan berhasil. Hukuman ular di samping berkata sedikit. Meskipun saya tidak tahu mengapa, Snakesing percaya bahwa Xiao Yan ini dapat dengan mudah memusnahkan klan jahat dari luar kerajaan. Saya khawatir tidak akan ada masalah besar dalam menyerap cairan jiwa ini. Bang bang bang. Tepat ketika mereka bertiga ragu-ragu, pintu rahasia ruang rahasia itu terbuka. Daripada dibuka, lebih baik dikatakan bahwa itu diledakkan oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Uhuk-uhuk. Maaf, aku baru saja menghancurkan kekuatan jiwaku dan tidak mengendalikan kekuatannya. Tawa malu dan kasar terdengar. Mereka bertiga melihat bahwa pengunjung itu adalah seorang pria dengan beban berat di punggungnya, tetapi aura di tubuhnya dan ruang rahasia yang baru saja dia masuki telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Kesuksesan, San Yao berkata dengan sangat gembira saat melihat ini. Ya, untungnya tidak dipermalukan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tersenyum terlebih dahulu, lalu perlahan berjalan menuju mereka bertiga. Hehe, kamu benar-benar banyak bersembunyi. Melihat ini, Snakesing juga semakin menghormati Xiao Yan di dalam hatinya. Tapi aku melihat nafasmu, sepertinya kamu tidak berhasil menembus alam kaisar. Hukuman ular layak untuk mata tua, meskipun dia tidak bisa mengetahui level spesifik dari apoteker penyulingan ini, tetapi dengan penglihatan lamanya, pelan-pelan perlahan, perbedaan Xiao Yan terungkap. Saya sering mendengar bahwa ada orang pertama kali, kesempurnaan kecil, dan kesempurnaan besar di alam kaisar. Sekarang, saya seharusnya bisa dianggap sebagai kesempurnaan kecil di alam dewa. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Benar saja, Snakesing mendengar kata-kata itu dan sedikit gembira. Meskipun dia tidak tahu apa hubungan antara level alkemis dan kekuatan jiwa, semakin kuat kekuatan jiwanya, semakin tinggi pula level apotekernya. Aku tidak berharap itu berhasil. San Ling berkata dengan tidak percaya. San Ling sangat jelas tentang kekuatan cairan jiwa ini, tetapi bagaimana Xiao Yan bisa berhasil dengan mudah? Bagaimana itu? Xiao Yan bertanya perlahan, pertanyaan seperti itu jelas ditujukan pada ketiga San Yao. Kekuatan kita bertiga hampir pulih. Kekuatanku sendiri ada di tahap awal Do Emperor Bintang 7, begitu juga San Yao. Sedangkan untuk kakak ular, itu adalah penyelesaian Do Emperor Bintang 8. Denganmu, tahap awal dari Do Emperor Bintang 5, barisan kami tidak cocok. Lihat ke bawah. San Lingbei menggigit bibirnya sedikit. Meskipun Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 5 Dou di pada tahap awal, San Yao tidak berani membenci anak ini. Barisan ini hampir tidak bisa diterima. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba dia mendengus, jelas menghadap ke puncak pegunungan gurun ini, bahkan Xiao Yan hari ini cukup berduri. Aku tidak tahu apakah kamu tahu berita tentang puncak pegunungan gurun ini. Xiao Yan tiba-tiba berkata, jika Anda ingin pergi ke puncak pegunungan gurun, Anda harus mengetahui beberapa informasi, jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Di puncak pegunungan gurun, tampaknya tidak hanya keberadaan api suci, tetapi juga pemilik manor. Dengan tambahan ras jahat alien tertentu,
saya khawatir lapisan atas dari pegunungan gurun akan menjadi tantangan terbesar saat ini. Ketika Xiao Yan membuka mulutnya, suara samar Long Yi datang dari penguasa kuno api abadi di tubuhnya. Aku bisa merasakan lapisan atas gunung gurun tampaknya memiliki atmosfer jahat yang kuat, jadi mari berhati-hati. San Yao berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tidak sulit untuk melihat bahwa sedikit orang yang tahu sangat sedikit tentang pegunungan gurun ini, dan segera tidak bertanya. Di waktu normal, kekuatan jiwa Xiao Yan di puncak tingkat Fana Realm Kaisar sudah cukup untuk membuat orang kuat di tingkat yang sama secara tidak sengaja jatuh langsung. Dan setelah melangkah ke kekuatan jiwa kesempurnaan kecil tingkat alam Kaisar, alam jiwa Xiao Yan bahkan lebih masif. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiao Yan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan saya khawatir Kaisar Dou di bintang 5 tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Ini adalah kengerian kekuatan jiwa dari alam Kaisar. Ayo pergi dulu, pergi ke puncak pegunungan gurun, aku selalu merasa ada sesuatu yang akan pindah ke suatu tempat, jika nanti, aku khawatir itu akan buruk. San Ling berkata dengan getir. Pengalaman hidup San Ling, meskipun sekarang memiliki sedikit anggukan, tetapi San Ling benar-benar sulit untuk diterima. Dia dan Sanyao telah tinggal di danau itu sejak dia masih kecil. Selain apa yang dia katakan dalam surat dari Immortal Master Matwood, hati San Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Jika benar ayahnya meninggalkan ibunya dan melarikan diri sendirian, seperti yang tertera di surat itu, maka Master Abadi Kayu Gila ini tidak cukup baginya untuk mengakuinya. Ayo pergi. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk. Tunggu sebentar, aku memberikan manor ini untuk itu. Saat Xiao Yan selesai berbicara, mata Sanyao tiba-tiba menyala. Oh, ketika Xiao Yan mendengar ini, dia terkejut. Jelas sekali, mansion dan manor ini juga merupakan senjata peri yang sangat menakutkan. Adapun fungsi spesifiknya, Xiao Yan tidak tahu, tetapi hal dari peri pertempuran pasti luar biasa. Bang bang bang, saya tidak tahu apa yang dikatakan San Yaobei di bibirnya. Hanya dalam beberapa detik, mansion dan manor tempat Xiao Yan dan yang lainnya berdiri tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, itu berubah menjadi sungai. Liu Guang dibawa ke dalam tubuh oleh San Yao. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua ini, San Yao berkata kepada orang-orang dengan puas. Saat manor dan manor diambil kembali, San Ling dan yang lainnya juga merespons, dan kemudian, sebuah platform batu yang mengarah ke tempat tinggi muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Ini adalah jalan menuju puncak pegunungan gurun. Begitu kita mencapai ujung ini, kita menunggu bahaya yang tidak diketahui. Petik 2. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak akan mundur. Saya pasti akan mencari tahu pengalaman hidup saya sendiri. Murid San Ling bersinar dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi, dan kemudian melangkah ke tangga platform batu dan menuju ke puncak pegunungan gurun. Karena itu masalahnya, maka aku tidak boleh ketinggalan. Aku harus mengorbankan hidupku untuk menemani pria itu. Xiao Yan tersenyum perlahan, dan kemudian dia terbungkus dalam kekuatan api aneh. Kelompok berempat perlahan berjalan menuju platform batu, menunggu mereka apakah itu kesempatan atau krisis. Di tempat lain di pegunungan gurun, di mana Mu Feng berada, ini adalah daerah rawa tanpa matahari, setiap kali berputar, itu akan menyaring kekuatan jahat dari ras jahat ekstrateritorial ini gelombang dan kemudian mengubahnya menjadi ki pertempurannya sendiri. Jadi Mu Feng ada di sini hanya dalam 1 bulan, dan kekuatannya juga meroket dari tahap awal bintang 5 Doudi. Di tingkat menengah Doudi bintang 5. Jangan lihat level kecil ini, jika diganti dengan latihan biasa, saya khawatir butuh 10 tahun penuh untuk menerobos. Tahap tengah Doudi bintang 5, itu sudah cukup. Ayo pergi dari sini dulu. Xiao Yan dan yang lainnya juga harus pergi ke puncak pegunungan gurun. Tapi ini aneh. Sepertinya tidak ada ras jahat asing yang kuat di rawa ini. Sebaliknya, lapisan atas gunung gurun telah. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia perlahan keluar dari kondisi kultivasi, dan kemudian mengangkat napasnya ke seluruh tubuhnya. Keluar dari rawa ini, di tempat lain di pegunungan gurun, sosok Xiao Yi muncul di sini. Pegunungan gurun ini benar-benar penuh bahaya. Wajah cantik Xiao Yi tidak bisa menahan nafas sedikit, dan kemudian bergerak cepat. Melihat penampilan ini, itu jelas bergegas menuju puncak pegunungan gurun. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yi, meskipun itu hanya tahap awal dari Kaisar Dou bintang 8 pada awalnya,
Tetapi dengan restu dari api aneh di tubuh Xiao Yan dan beberapa alasan yang bahkan Xiao Yi tidak tahu, saat ini kekuatan Xiao Yi. Kekuatan telah menembus ke tingkat kesempurnaan Dou Emperor Bintang 8, kekuatan yang sangat menakutkan. Jika bukan karena hubungan dengan Xiao Yan, saya khawatir pegunungan gurun ini akan terdorong keluar dalam sekejap. Lupakan saja, ayo pergi ke puncak pegunungan gurun terlebih dahulu. Xiao Yan dan yang lainnya seharusnya pergi ke suatu tempat. Di satu sisi, seruling hijau membuka mulutnya sedikit, lalu pergi dari tempatnya dan menuju ke puncak pegunungan gurun. Sampai saat ini, Xiao Yan dan rombongannya semuanya memiliki petualangannya sendiri. Di antara kelimanya, kekuatan Mu Feng dan Ludi telah meroket ke tingkat Kaisar Petarung Bintang 5, dan Mu Yingying sendiri berada di Kaisar Petarung Bintang 5.